Yang mengatakan demikian adalah Allah SWT dalam Al-Quran. Tidak ada di muka bumi orang yang paling sesat di muka bumi ini melainkan orang yang berdoa dan meminta kepada selain Allah. Allah yang mengatakan demikian dalam Al-Quran dalam surah Al-Ahqaf, wa man adallu mimman yad'u min dunillahi ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'daan wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dan tidak ada di muka bumi orang yang paling sesat melainkan orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, yang tidak bisa menjawab sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari doa-doa mereka. Dan nanti pada hari kiamat Allah akan kumpulkan mereka dan mereka akan ditanya tentang apa yang mereka lakukan, dan akhirnya menjadi musuh. Jadi orang yang berdoa, seperti ada orang yang berdoa kepada orang saleh, atau dia datang ke Madinah, ke Masjid Nabawi, dia minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah tolonglah saya, mudahkan urusan saya. Ini syirkun akbar, syirik yang paling besar. Nggak boleh berdoa kepada makhluk, berdoa hanya kepada Allah saja. Ud'uni astajib lakum, berdoalah hanya kepadaku saja, aku akan kabulkan doa kalian. Makanya ini di antara doa yang bid'ah. Contoh lagi doa yang bid'ah dilakukan oleh sebagian kaum muslimin sesudah selesai sholat yang wajib, rame-rame berdoa, berzikir dengan keras, berdoa. Yang berdoa juga hatinya lalai karena rutinitas dia baca, yang ngaminkan juga sama. Gimana akan dikabulkan? Sedangkan masing-masing kita punya kebutuhan yang berbeda-beda. Itu diantara contoh, sekian banyak contoh doa-doa yang tidak mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita wajib ittiba kepada beliau. Dan dalilnya banyak dalam Al-Quran, diantaranya dalam surah Ali Imran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, seandainya kamu cinta kepada Allah, ikuti aku, insya Allah akan cinta kepada kamu. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Artinya kalau seandainya kamu cinta kepada Allah, ikuti aku, maka Allah akan cinta kepada kamu. Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Kemudian yang ketiga, as-thiqah billah wal yaqin bil ijabah. Yang ketiga yaitu harus kita percaya kepada Allah dan yakin Allah akan kabulkan doa kita. Kita harus percaya kepada Allah dan kita yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Ini penting. Kita harus percaya kepada Allah SWT bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Sebab Nabi SAW bersabda dalam hadis yang hasan yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dan kalian harus yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa kalian. Harus yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa kalian. Makanya kita harus percaya kepada Allah SWT. Ketika kita berdoa, kita percaya Allah akan mengabulkan doa kita. Dan Allah, kita percaya bahwa Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Kita yakin bahwa Allah akan memberikan permintaan kita. Kita yakin, harus yakin bahwa Allah itu akan mengabulkan doa kita. Kalau belum dikabulkan, terus kita berdoa terus kepada Allah SWT. Jadi ikhwan fiddin, azakumullah, doa ini harus mempunyai keyakinan, wa antum muqinun bil ijabah. Sebab Allah nggak akan terima doa itu dari orang yang lalai hatinya dan dia tidak yakin, nggak percaya kepada Allah. Kita harus percaya, apapun yang kita minta kepada Allah, Allah akan kabulkan. Bagi Allah itu nggak ada yang besar, semuanya kecil bagi Allah. Permintaan kita apa saja itu kecil bagi Allah. Fa innahu la yata'adhamu syai'un 'ala Allah. Tidak ada sesuatu yang berat bagi Allah. Seandainya seperti dalam hadis qudsi dari Abu Dzar Al-Ghifari yang Allah berfirman, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu ala sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatu ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahr. Kata Rasulullah SAW, Allah SWT berfirman di hadis yang panjang. Kata Allah SWT, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, wahai hamba-hambaku, kalau seandainya manusia yang pertama, jin dan manusia yang pertama sampai yang terakhir, qamu fi sa'idin wahid, semuanya nih manusia dari yang pertama
dan jin yang pertama diciptakan kumpul semuanya sampai yang terakhir di tanah lapang yang luas. Fasa'aluni, kata Allah, semuanya minta kepadaku, semuanya minta. Ya, miliaran, mungkin triliun manusia, semuanya minta kepada Allah. Fa'ataitu kulla wahidin mas'alata, setiap orang itu aku berikan permintaannya, kata Allah. Ma naqasa dzalika mimma indi, enggak akan berkurang dengan apa yang ada padaku, illa kama yang qusul mikhyatu ila idza udhil bar, melainkan seperti jarum yang dimasukkan di lautan. Ketika diangkat jarum ini ada airnya sedikit, kurang enggak air lautan? Tidak kurang sedikit pun juga. Begitu yang Allah katakan kepada hambanya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini ada di Arba'in An-Nawawi. Jadi Allah penuhi semua permintaan makhluk ini, enggak berkurang apa yang ada pada Allah. Jadi kita harus yakin Allah pasti memberikan. Jadi jangan kita enggak yakin, enggak mungkin Allah akan berikan saya rezeki ini, atau pekerjaan, atau usaha, atau keturunan, atau disembuhkan penyakit, atau yang lain. Allah akan kabulkan. Atau dia mau berangkat haji belum ada uang, Allah akan kabulkan. Minta kepada Allah. Enggak ada yang sulit bagi Allah, nggak ada yang berat bagi Allah, semuanya mudah bagi Allah SWT. Terus mohon kepada Allah, jangan berhenti. Kita harus yakin dulu, yakin kepada Allah, percaya kepada Allah. Allah pasti mengabulkan doa-doa kita. Kemudian yang keempat, hudurul qalb wal khusyu' wal raghbah fima indallah min ats-tsawab. Yang keempat yaitu hadirnya hati. Ketika kita berdoa ini, hati ini harus hadir, khusyuk dan mengharap apa yang ada pada Allah dari ganjaran, pahala dan yang lainnya. Warahbah mimma indahu minal iqab, dan kita takut dari siksanya. Jadi hati ini ketika berdoa itu harus hadir, hati ini harus hadir, nggak boleh lalai. Sebab Nabi SAW bersabda, wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin lahin. Wa'lamu, ketahuilah, annallaha, bahwasanya Allah la yastajibu, tidak akan mengabulkan du'aan, doa min qalbin lahin, dari hati yang lalai. Ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, Al-Hakim, dan hadis ini hasan. Dan juga seperti ayat yang tadi saya bawakan dalam surah Al-Anbiya ayat 90. Bagaimana para nabi itu? Para nabi mereka berdoa itu dengan mengharap. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Dalam surah Al-Anbiya ayat 90. Mereka para nabi dan para rasul itu yusari'una fil khairat, bersegera dalam berbuat kebajikan. Tidak lambat, segera dalam berbuat kebaikan. Wa yad'unana, dan mereka semuanya para nabi dan para rasul berdoa kepada kami raghaba wa rahaba, dengan mengharap kepada Allah dan juga takut kepada Allah. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk dalam beribadah kepada kami. Jadi ketika kita berdoa, hadirkan hati kita. Kemudian yang kelima, al-azm wal jazm fi doa. Artinya kita mempunyai keinginan yang keras, dan juga jazm artinya kepastian dalam kita berdoa. Nggak boleh orang berdoa, ya Allah saya sakit, kalau engkau mau sembuhkan silakan sembuhkan, kalau enggak apa-apa ya Allah. Ini orang nggak butuh kepada Allah. Makanya nggak boleh orang berdoa in syi'ta. Kata Rasulullah SAW, la yaqulanna adukum Allahumma ighfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta, walakin liya'zimil mas'alah wal yu'azzimir raghbah fa innallaha la yata'azamuhu syai'un a'ta. Muttafaqun alaih. Kata Rasulullah SAW, janganlah seorang dari kamu berdoa, ya Allah ampunilah dosaku jika mau. Nggak boleh. Allahumma arhamni in syi'ta, ya Allah sayangilah aku jika engkau mau, jika engkau kehendaki. Kata Nabi SAW, walakin liya'zimil mas'alah, kan tapi dia bersungguh-sungguh minta kepada Allah dengan kesungguhan hati, dengan semangat berdoa kepada Allah, dengan betul-betul penuh harapan kepada Allah, dan yakin
dan juga memastikan Allah akan kabulkan doa dia. Meskipun belum dikabulkan, ya kita sabar, tapi terus berdoa pada Allah, minta kepada Allah. Wal yu'azzimi raghbah, hendaklah dia betul-betul membesarkan harapan kepada Allah SWT. Besarkan harapan dia kepada Allah. Karena orang yang berharap kepada Allah tidak akan kecewa. Tapi orang yang berharap kepada manusia pasti akan kecewa. Jatuh ingat seumur hidup itu, bahwa orang yang mengharap kepada Allah tidak akan kecewa, tapi orang yang mengharap kepada manusia pasti akan kecewa. Mengharap kepada Allah nggak akan kecewa dia, tetap aja akan diganjar seperti yang sudah kita bahas tadi hadisnya, akan diberikan pahala oleh Allah. Kemudian kata Nabi, fa innallaha la yata'adhamu syai'un, sesungguhnya Allah tidak ada yang berat bagi dia. Nggak ada yang berat bagi Allah, itu nggak ada yang berat. Apa saja yang diminta oleh hamba itu, selama itu satu hal yang wajar, Allah akan berikan kepada dia. Nggak ada yang berat bagi Allah SWT. Di permintaan yang wajar. Kalau permintaan yang nggak wajar, ya nggak akan mungkin dikabulkan oleh Allah. Atau yang Allah sudah tetapkan, umpamanya dia minta laki-laki jadi perempuan, ya nggak mungkin. Atau dia ingin jadi nabi, nggak mungkin. Atau dia ingin hidup selama-lamanya, nggak mungkin. Jadi minta yang wajar, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi bersabda, la yaqullanna ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta, walakin liya'zimil mas'alah wal yu'azzimir raghbah fa inna Allah la yata'adhamu syai'un a'tah. Muttafaqun alaih. Dikata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah seorang dari kamu mengatakan, ya Allah ampun aku jika engkau kehendaki, sayangilah aku jika engkau kehendaki, tapi hendaklah dia azmil masalah wal yu'azzimir raghbah, dia minta sungguh-sungguh kepada Allah dan dia besarkan harapan kepada Allah. Karena tidak ada sesuatu yang berat bagi Allah. Dalam riwayat yang lain, fa innahu la mustaqriha lahu. Dalam riwayat yang lain disebutkan, dalam riwayat Bukhari, bahwa tidak ada yang memaksa Allah SWT. Tidak ada yang bisa memaksa Allah SWT. Makanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh harapan. Yang keenam, tajannubul isti'jal, yaitu menjauhkan isti'jal, jangan terburu-buru. Jadi kalau berdoa itu jangan minta disegerakan. Isti'jal, sekarang minta, sekarang harus dikabulkan. Tidak boleh isti'jal. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, yaqul da'autu falam yustajab li. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah bersabda, dikabulkan doa seorang dari kamu selama dia tidak minta disegerakan. Dia mengatakan, ya Allah aku sudah berdoa, tapi kok nggak dikabulkan doaku. Aku berdoa kok nggak dikabulkan. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Di dalam riwayat yang lain disebutkan dari sahabat Abu Hurairah juga dalam riwayat Muslim dan juga Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, Nabi bersabda, la yazalu yustajabu lil abdi ma lam yad'u bi ithmin aw qati'ati rahimin ma lam yasta'jil. Qila ya Rasulullah mal isti'jal? Qala yaqulu qad da'autu wa qad da'autu falam ara yastajibu li fayastahsir inda dhalik wa yada'u du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, tetaplah seorang hamba dikabulkan doanya selama dia tidak berdoa untuk berbuat dosa dan memutuskan silaturahim, dan selama dia tidak minta disegerakan, tidak terburu-buru. Ada yang bertanya, Rasulullah, apa yang dimaksud dengan isti'jal? Nabi menjawab, yaitu orang itu berkata, aku sudah berdoa, tapi aku melihat belum dikabulkan doaku, sehingga dia sedih, dia mengurungkan lagi untuk berdoa, fayada'u doa, ditinggalkan doa itu. Jadi orang itu mengatakan, saya sudah berdoa
belum dikabulkan. Saya berdoa belum dikabulkan. Maka sejak itu dia tinggalkan doanya. Ini orang-orang yang istijal. Ya dengan dia tidak berdoa kepada Allah, ya rugi dia dan termasuk orang-orang yang sombong. Dan Allah akan marah dan murka kepada dia dengan dia tidak berdoa. Makanya terus berdoa meskipun belum dikabulkan, doa terus. Terus berdoa. Yang ketujuh, ad-doa bil khair. Doa dengan kebaikan. Ya, kalau kita minta kepada Allah kebaikan, maka Allah akan kabulkan doa itu. Selama doa bukan minta perbuatan maksiat atau bukan untuk memutuskan silaturahim. Dan hadisnya sudah kita bawakan tadi, riwayat Muslim itu. Kemudian yang kedelapan, doa dengan apa yang disyariatkan. Itu doa dengan apa yang disyariatkan. Jadi doa-doa yang disyariatkan yang sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Ini hampir sama dengan tadi, yaitu ittiba. Kemudian yang kesembilan, itabatul ma'kal wal masyrab, yaitu baiknya makan dan minum. Sebab diantara terhalangnya doa dengan sebab makan yang haram, minum yang haram, kemudian diberikan uang dari yang haram atau yang syubhat, yang enggak jelas. Sebab Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Kemudian Nabi membacakan ayat dalam surah Al-Mu'min dan juga surah Al-Baqarah. Kemudian Nabi menyebutkan tentang seorang, thumma dzakara ar-rajula yutilu safar ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila sama, ya Rabb wa mat'amu haram wa mashrabu haram wa malbasu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Setelah Nabi membawakan ayat, Nabi menyebut tentang seorang yang safar, rambutnya kusut, berdebu, dia tadahkan tangannya ke langit, wahai Rabbku. Kata Nabi Muhammad SAW, makanannya haram, minumannya dari yang haram, pakaian dari yang haram, dan dia diberikan segala sesuatu dari yang haram. Maka bagaimana akan dikabulkan doanya? Jadi makan yang halal itu juga termasuk jalan untuk dikabulkan doa. Ketika orang makan yang haram, uangnya nggak jelas, dia hidupnya tiap hari nggak jelas uangnya, yang dari yang haram, ngambil hak orang lain, atau suap menyuap, sogok menyogok, atau yang lain. Bagaimana akan dikabulkan doanya oleh Allah? Jadi masalah dari mana uang itu akan ditanya oleh Allah nanti pada hari kiamat. Dan kalau orang makan yang haram, bukan doanya saja tidak dikabulkan, bahkan juga dagingnya itu akan kena kepada api neraka. Makanya hati-hati. Barang siapa yang dagingnya tumbuh dari yang haram, neraka yang lebih padat bagi dia. Kemudian yang ke-10, yaitu tajannubul i'tida' fi du'a, meninggalkan atau menjauhkan berlebihan dalam berdoa. Berlebihan dalam berdoa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Allah dengan tadarru', dengan merendahkan hati kita kepada Allah, merendahkan diri kita kepada Allah, wa khufya, jadi juga dengan sembunyi, dengan suara yang perlahan. Innahu la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melewati batas. Di dalam surah Al-A'raf ayat 55, Nabi juga menyebutkan nanti akan ada orang-orang yang mereka berlebihan dalam berdoa dan juga mereka berlebihan dalam bersuci. Ya, mereka berlebihan dalam berdoa, seperti orang berdoa dia minta surga, kemudian doanya betul, minta surga betul, cuma dirinci oleh dia, ini berlebihan. Minta rumah yang bagus, bidadari yang cantik, minta ini, terus dirinci oleh dia. Ini namanya tidak fid doa. Seperti orang yang juga dia berlindung pada Allah dari api neraka, dia minta pada Allah berlindung dari api neraka, minta juga dari dijauhkan dari
cairan yang panas dan segala macam. Jadi berlebihan. Seperti orang yang berlindung kepada Allah dari azab kubur. Cukup dari azab kubur. Ini ditambah lagi berlindung dari apa? Dari cacingnya, dari binatang yang ada di dalam tanah. Enggak perlu. Ini tidak fi doa. Atau orang yang mengeraskan suaranya dengan keras ketika berdoa, dengan suara yang sangat keras. Ini tidak fi doa. Melewati batas dalam berdoa. Atau meminta sesuatu yang mustahil. Ini juga termasuk tidak berlebihan dalam berdoa, melewati batas dalam berdoa. Seperti tadi saya sebutkan, orang minta umur panjang, ya sampai hari kiamat, nggak mungkin. Atau dia minta kepada Allah SWT, kalau minta umur panjang dalam syariat boleh, cuma tinggal dilihat maslahat atau tidak buat dia. Sebab orang yang paling baik itu man tala umruhu wa hasun amaluh, yang panjang umurnya dan baik amalnya. Ketika dikasih umur panjang, apakah betul dia bisa beramal soleh? Kalau dikasih kemudian umur yang panjang, nggak bisa melakukan amal soleh, naudzubillah. Makanya soal bolehnya boleh, tapi yang tadi saya tidak itu dia minta sampai hari kiamat, atau dia minta jadi nabi, atau yang lainnya. Ini tidak fi doa. Ini juga sebagai penghalang. Artinya dia minta berdoa kepada Allah sesuatu yang mustahil. Ini termasuk juga berlebihan dalam berdoa. Kemudian sekarang kita lanjutkan. Masih juga banyak yang lainnya yang berkaitan dengan masalah kesalahan dalam berdoa. Sekarang kita masuk kepada pembahasan yang berkaitan dengan masalah akidah, hubungan doa dengan akidah. Ini pembahasan yang penting ini. Jadi kita ada 4 poin tentang syurutul doa. Sekarang kita masuk hubungan doa dengan akidah. Ini pembahasan kita yang kelima. Bab doa ini mempunyai kedudukan yang penting. Doa ini mempunyai kedudukan yang penting. Ini saya ambil dari buku tentang ad-doa wa manzilatuhu minal aqidah al-islamiyah. Buku ini 2 jilid, ditulis oleh Abdurrahman Jilan bin Khidir Al-Arusi. Ini jilid yang pertama yang berkaitan dengan masalah akidah. Banyak orang yang kadang-kadang dia membahas tentang doa tidak disentuh sama sekali yang berkaitan dengan masalah akidah. Padahal ini paling penting. Yang berkaitan dengan masalah akidah ini termasuk yang paling penting. Jadi ikhwani fiddin, azakumullah, pembahasan tentang doa ini kaitannya dengan tauhid rububiyah, kaitannya dengan tauhid al-uluhiyah, dan kaitannya juga dengan tauhid al-asma wa sifat. Jadi doa ini punya kaitan yang sangat penting dengan tauhid rububiyah, dengan tauhid uluhiyah, dengan tauhid asma wa sifat. Antum perhatikan orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrikin, mereka berdoa tidak kepada Allah? Saya ulangi pertanyaannya. Orang-orang jahiliyah, antum jangan ngantuk. Dengarkan pertanyaan saya. Mungkin yang ngantuk saya suruh jawab nanti. Ya, orang-orang musyrikin, orang-orang jahiliyah, itu mereka berdoa tidak kepada Allah? Berdoa kepada Allah. Orang-orang jahiliyah musyrikin, mereka mengakui tentang adanya Allah, mereka mengakui tentang rububiyah Allah, mereka mengakui bahwa Allah sebagai Khalik, sebagai Razik, sebagai Malik, sebagai Mudabbir, Muhyi wa Mumit, dan yang lainnya. Mereka mengakui. Bahkan ketika mereka mengalami kesulitan atau kesusahan, mereka berdoanya kepada Allah SWT. Seperti Allah sebutkan ketika mereka menaiki perahu diombang-ambingkan oleh ombak, mereka berdoa kepada Allah. Wa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idzahum yusyrikun. Tatkala mereka menaiki perahu dan diombang-ambingkan oleh ombak, fa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishin, mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Ini Allah cerita tentang kaum musyrikin, mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas.
Falamma najjahum ilal barr, tatkala kami selamatkan mereka ke daratan, idzahum yusyrikun, tiba-tiba mereka berbuat syirik kepada Allah. Jadi orang-orang jahiliyah mereka berbuat syirik kepada Allah di saat mereka mengalami kesenangan, tapi ketika mereka susah mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Tapi sebagian kaum muslimin ini lebih jelek dari orang-orang jahiliyah. Di saat susah minta kepada kuburan, di saat senang datang kepada kuburan minta juga kepada mereka. Di saat susah datang ke kuburan minta. Nggak punya anak datang ke kuburan kiai, kuburan habib, kuburan wali atau yang lain, mereka datang supaya diberikan anak. Nggak akan diberikan, Allah yang memberikan. Ketika fakir minta supaya diberikan kekayaan. Ketika miskin demikian juga. Begitu juga ketika mereka mengalami penyakit. Ketika mereka senang sama juga mereka seperti itu. Tapi orang-orang jahiliyah ketika mereka senang mereka berbuat syirik kepada Allah, ketika mereka susah mereka berdoa kepada Allah SWT. Makanya ketika ada satu riwayat, sebagian ulama mengatakan riwayat ini ada kelemahannya, yaitu ketika Nabi bertanya kepada Husain, bapaknya Imran, berapa Tuhan yang kamu sembah? 7 katanya. 7. Di mana Tuhan kamu itu? 1 di langit, 6 di bumi. 1 di langit, 6 di bumi. Kemudian kata Nabi SAW, ketika engkau mengalami kesulitan, kesusahan, kepada yang mana kamu berdoa? Kepada yang di atas. Kata Nabi, ya Husain, apakah cukup dengan 1 saja? Cukup dengan 1 saja engkau berdoa kepada Allah. Akhirnya Husain musyawarah dengan keluarganya, masuk Islam dia. Masuk Islam. Artinya menunjukkan bahwa hati ini tetap semuanya tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini fitrah. Ini fitrah. Maka kita kembali kepada tentang masalah hubungannya dengan tauhid ar-rububiyah. Allah menyebutkan juga dalam surah An-Naml, amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakhshifus su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahum Allah qalilan ma tadhakkarun. Siapakah yang menjawab doa ketika orang mengalami kesulitan, ketika dia berdoa dan menghilangkan kesusahan dan kejelekan dan menjadikan kalian yaitu khalifah di muka bumi? Apakah ada Tuhan bersama Allah? Apakah ada Tuhan yang lain bersama Allah? Sedikit sekali kalian ingat. Ini dalam surah An-Naml ayat 62. Ini kaitannya dengan rububiyah, diakui oleh orang-orang musyrikin. Begitu juga kaitannya dengan al-uluhiyah, karena kita wajib berdoa hanya kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain. Orang-orang musyrikin ketika diajak mereka untuk beribadah hanya kepada Allah saja, tidak mau mereka. Tidak mau. Makanya keyakinan seseorang tentang rububiyahnya Allah tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Keyakinan mereka kepada rububiyah Allah tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Sampai mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat dan mereka tujukan seluruh bentuk ibadah itu hanya kepada Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku semata-mata karena Allah Rabbul Alamin. Tidak sekutu bagi Allah. Demikian aku diperintah dan aku yang pertama Islam. Juga ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau saja ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkau saja ya Allah kami minta tolong. Hanya kepada Allah beribadah dan hanya kepada Allah minta tolong. Dan seluruh bentuk ibadah kita itu harus kita tujukan kepada Allah. Makanya ketika ada orang yang beribadah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, Allah itu murka. Sangat murka Allah. Karena yang berhak diibadahi itu hanya Allah SWT. Dan ini kaitan dengan ibadah kepada Allah. Nanti saya akan sebutkan lagi tentang tauhid ibadah ini. Yang sebagian kaum muslimin mereka berdoa kepada selain Allah. Dan Allah ini sangat murka kepada orang-orang yang berdoa kepada selain Allah. Seperti Allah sebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat 66-67. Allah berfirman,
Qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'a wa la yadurrukum uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillahi afala ta'qilun. Ibrahim alaihissalam berkata kepada kaumnya, apakah kalian beribadah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat kepada kalian sedikit pun juga, dan tidak juga menolak bahaya dari kalian? Uffil lakum, celaka kalian. Celaka kalian. Kenapa kalian beribadah dan berdoa kepada selain Allah? Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berpikir? Diajak berpikir oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini patung-patung nggak bisa mendengar, nggak bisa menjawab, nggak bisa melihat, nggak bisa memenuhi apapun juga. Kenapa kalian berdoa kepada mereka? Sama dengan kubur-kubur juga seperti itu, nggak bisa menjawab. Dan ini orang-orang yang demikian dimasukkan kepada orang-orang yang sesat. Seperti Allah sebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 12, yad'u min dunillah ma la yadurru wa ma la yanfa'u, dzalika huwadh dhalalul ba'id. Yang mereka berdoa kepada selain Allah nggak bisa membahayakan mereka dan tidak bermanfaat buat mereka. Yang demikian adalah kesesatan yang sangat jauh. Makanya kita berdoa itu hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Makanya disebutkan oleh Allah SWT, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, tidak kepada yang lainnya. Dan juga Allah menyebutkan bahwa Allah itu dekat, mengabulkan semua doa. Makanya kita tidak dengan suara yang keras dalam kita berdoa kepada Allah. Allah dekat. Makanya hubungan dengan asma wa sifat Allah itu qarib, dekat. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bil alam rasyudun. Jadi Allah menyebutkan apabila hambaku bertanya tentang aku, katakan aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku menjawab orang yang berdoa. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li. Dan penuhi panggilanku. Wa liyu'minu bi, beriman padaku agar mereka mendapatkan pimpinan, mendapatkan petunjuk. Nah, hubungannya dengan asma wa sifat tadi, Allah dekat. Hubungan dengan asma wa sifat, bahwa orang yang berdoa mesti hatinya itu kemana? Ketika orang berdoa, siapa saja, anak kecil, orang dewasa, orang muslim, orang kafir, ketika berdoa hatinya kemana? Ke langit, ke atas, menunjukkan bahwa Allah fis sama. Jadi doa ada kaitannya dengan asma wa sifat, bahwa Allah berada di atas arsy, bukan di mana-mana. Maka sesat orang mengatakan bahwa Allah itu di mana-mana. Dia nggak kenal dengan Allah. Allah yang mengatakan bahwa Allah di atas. Aamintum man fis sama. Apakah kalian merasa aman dengan yang di langit? Allah berfirman, Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah Allah yang maha tinggi. Ketika kita sujud, kita baca Subhana rabbil a'la, maha suci Allah yang maha tinggi, Allah di atas. Ketika orang berdoa, maka hatinya ke langit. Makanya punya hubungan yang sangat erat dengan asma wa sifat. Begitu juga mengitsbatkan, menetapkan tetap sami, Allah itu maha mendengar, Allah itu qarib, Allah itu dekat, Allah itu basir, Allah maha melihat, dan yang lainnya. Allah itu maha penyayang. Jadi semuanya kaitan asma wa sifat masuk dalam doa. Ini hubungan yang sangat erat doa ini dengan nama-nama dan sifat Allah. Maka disebutkan oleh para ulama bahwa doa ini sangat mencakup semuanya. Ibadah-ibadah itu kaitannya dengan doa ini luar biasa. Artinya semua bentuk-bentuk ibadah itu terdapat dalam doa. Jadi ibadah-ibadah yang lain, jadi bukan hanya kaitan dengan asma wa sifat, tapi bentuk ibadah pun semua ada tercakup dalam doa. Tawakal kita ada dalam kita berdoa kepada Allah SWT. Takut ada dalam kita berdoa kepada Allah. Roja, mengharap, ada juga dalam kita berdoa kepada Allah SWT. Kemudian juga mengagungkan Allah ada dalam kita berdoa. Mencintai Allah ada dalam kita berdoa. Itu semuanya ada. Semua bentuk-bentuk ibadah ada dalam doa. Makanya kaitan doa dengan rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, dan juga dengan kaitan ibadah itu sendiri sangat luas. Doa itu. Makanya kalau kita bicara tentang masalah doa, ini juga bantahan kepada orang-orang yang masih mengingkari tentang asma atau mentakwilkan nama dan sifat Allah. Kita bisa kaitkan dengan doa. Makanya ketika ada orang yang mengingkari tentang Allah itu di langit,
Maka ditanya, ketika orang berdoa hatinya menghadap kemana? Ke langit semuanya. Semuanya. Ketika dia berdoa hatinya itu ke langit. Maka ini kaitan dengan asma wa sifat sangat erat dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara keutamaan doa ini bermanfaat ya, dunia dan akhirat. Kemudian juga doa sangat bermanfaat juga ketika ada orang meninggal, maka dibutuhkan doa. Orang yang meninggal itu butuh doa. Maka dianjurkan kita menyolatkan jenazah untuk mengikhlaskan doa kepada si mayit. Kalau 40 orang atau 100 orang berdoa yang tidak berbuat syirik, dikabulkan doanya oleh Allah untuk si mayat itu. Makanya ketika kita menyolatkan jenazah, usahakan yang menyolatkan itu yang terbanyak. Semakin banyak semakin bagus. Tapi dengan ketentuan mereka tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam berdoa itu mengandung kehadiran hati kita. Dalam berdoa juga ketundukan hati kita, kehinaan diri kita kepada Allah SWT dan yang lainnya. Jadi tentang doa ini luar biasa kedudukannya dan hubungannya erat dengan akidah. Kemudian kita bahas tentang ancaman atau larangan kita berdoa kepada selain Allah. Ancaman dan larangan kita berdoa kepada selain Allah. Ini ayat-ayat Al-Quran banyak sekali yang melarang kita untuk berdoa atau meminta kepada selain Allah. Saya akan sebutkan beberapa ayat bahwa Allah SWT melarang kita untuk berdoa kepada selain Allah. Untuk melihat yang pertama dalam surah Yunus ayat 106. Di dalam surah Yunus ayat 106 Allah berfirman, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk, fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin." Jangan kalian berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu dan tidak bisa membahayakanmu. Kalau engkau lakukan juga maka engkau termasuk orang-orang yang zalim. Ayat ini sebagai tahdzir tentang larangan kita berdoa kepada selain Allah. Allah juga berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat 213. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 213, "Fala tad'u ma'allahi ilahan akhar fatakuna minal mu'adzabin." Janganlah kalian berdoa bersama Allah dengan Tuhan yang lain, maka kalian termasuk orang-orang yang disiksa, yang diazab. Allah juga berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 88, "Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar la ilaha illahu kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un." Dan jangan kalian berdoa bersama Allah kepada Tuhan yang lain. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah. Segala sesuatu pasti akan binasa kecuali Allah SWT. Dan bagi Allah semua hukum dan kepadanya akan dikembalikan. Dan juga ayat yang saya sebutkan dalam surah Jin ayat 18, "Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada." Allah juga berfirman di dalam surah Ghafir ayat 65, "Huwal hayyu la ilaha illahu fad'uhu mukhlishina lahuddin alhamdulillahi rabbil alamin." Allah yang maha hidup, tidak ada ilah yang berhak diibadahi hanya Allah. Berdoalah hanya kepada Allah dengan ikhlas karena agamanya. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Kemudian orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, mereka ini nggak bisa menjawab. Orang yang berdoa meminta kepada selain Allah, ya, kepada batu, kepada pohon, kepada jin, kepada kubur-kubur. Apakah kubur itu kubur wali, kubur habib, kubur kiai, kubur ustadz, kubur siapa saja, mereka nggak bisa menjawab. Nggak bisa mereka memenuhi panggilan. Mereka juga nggak bisa memenuhi doa orang yang berdoa kepadanya. Allah sebutkan di dalam surah Fatir. Di dalam surah Fatir ayat 13 ayat 14. Allah berfirman,
walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Sesungguhnya orang-orang yang kalian berdoa kepada selain Allah, artinya orang-orang yang kalian berdoa kepada selain Allah itu, atau benda-benda yang kalian berdoa kepada selain Allah, mayamlikuna min qitmir, mereka enggak punya setipis kulit ari. Mereka enggak punya. Yang memiliki langit dan bumi Allah semuanya. Mereka yang kecil aja kurma atau biji kurma atau kulit ari yang ada di kurma itu, mereka enggak punya. Dan mereka pun enggak mampu untuk menumbuhkan pohon kurma itu. Mereka enggak, yang kalian berdoa kepadanya enggak punya apa-apa mereka. In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Apabila kalian berdoa kepada mereka, mereka enggak akan mendengar doa kalian. Walau sami'u, seandainya mereka mendengar, mastajabu lakum, mereka enggak akan bisa menjawab doa kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan pada hari kiamat mereka akan mengingkari kesyirikan kalian. Wala yunabbi'uka mithlu khabir, enggak ada yang bisa memberikan penjelasan kecuali Allah yang Maha mengetahui. Artinya orang-orang yang datang ke kubur-kubur kan masih banyak. Di Indonesia ini masih banyak. Orang datang ke kubur wali, ke kubur habib, ke kubur kiai berbondong-bondong, jutaan. Ya. Mereka datang ke sana untuk minta sesuatu. Ini perbuatan syirkun akbar. Syirik yang paling besar. Mereka berdoa, mereka meminta, mereka istighatsah, minta disatu kepada selain Allah, dan Allah sangat murka. Allah tidak akan redho selama-lamanya apabila Allah disekutukan dengan sesuatu dari makhluknya. Enggak redho Allah. Makanya Allah mengatakan orang yang berdoa kepada selain Allah itu adalah orang yang paling sesat di muka bumi ini. Antum lihat surah Al-Ahqaf ayat 5 dan 6. Surah Al-Ahqaf ayat 5 dan 6. Allah berfirman, "Wa man adallu mimman yad'u min dunihi wa man adallu mimman yad'u min dunillahi ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'daan wa kanu bi ibadatihim kafirin." Dan tidak ada orang yang paling sesat melainkan orang yang berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa mengabulkan doa mereka sampai hari kiamat. Jadi orang yang sesat, orang yang berdoa kepada selain Allah, ya doa kepada kuburan atau yang lainnya, nggak bisa menjawab sampai hari kiamat. Dan mereka lalai dari doanya orang-orang yang berdoa kepada mereka. Dan apabila dikumpulkan manusia pada hari kiamat, mereka akan menjadi musuh dan mereka mengingkari ibadahnya orang-orang yang menyembah mereka. Sebab ada juga orang-orang yang betul-betul saleh disembah ada. Di antara sahabat atau nabi atau juga orang-orang yang saleh dari para imam mujtahidin yang disembah ada. Yang datangi kuburannya, orang berbondong-bondong ke sana minta. Ini perbuatan syirkun akbar, dan nanti mereka akan jadi musuh, memusuhi orang-orang yang berdoa kepadanya. Karena mereka tidak mau untuk disembah. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, mereka juga nggak bisa menghilangkan bahaya sama sekali. Allah sebutkan dalam surah Az-Zumar ayat 38. Surah Az-Zumar ayat 38 Allah berfirman, "Qul afara'aitum ma tad'una min dunillahi in aradani Allah bidurrin hal hunna kashifatu durri aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmati qul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun." Katakanlah, kabarkanlah kepadaku apa yang kalian seru, yang kalian berdoa kepada selain Allah. Jika Allah mengendaki kepadaku kejelekan, bahaya, hal hunna kashifatu durri, apakah mereka tuan-tuan yang kalian sembah, yang kalian berdoa kepadanya bisa menghilangkan bahaya dariku? Sekarang ada orang berdoa minta kepada penghuni kubur, apakah ketika kita kena bahaya mereka bisa menghilangkan? Tidak mungkin. Kita kena penyakit mereka bisa menghilangkan? Tidak mungkin. Aw aradani birahmatin, atau Allah mengendaki kepadaku rahmat atau kebaikan, hal hunna mumsikatu rahmati, apakah mereka bisa mencegah rahmat Allah? Qul hasbiyallah, katakanlah cukuplah Allah, alaihi yatawakkalul mutawakkilun,
yang kepadanya semua orang bertawakal. Kemudian ikhwan fillah, ini ayat-ayat jelas sekali bahwa orang-orang yang mereka berdoa kepadanya itu nggak bisa sama sekali mengabulkan doa mereka, sama sekali nggak bisa menolak bahaya, nggak bisa juga memberikan manfaat sama sekali, nggak bisa menolak bahaya, nggak bisa juga menghilangkan bahaya, nggak bisa juga mendatangkan manfaat sama sekali. Bahkan Nabi juga sama seperti itu. Nabi sendiri tidak bisa menolak bahaya. Rasulullah nggak bisa juga mendatangkan manfaat. Rasulullah nggak bisa menolak bahaya, nggak bisa mendatangkan manfaat. Artinya nggak bisa Rasulullah SAW memberikan hidayah. Yang memberikan hidayah siapa? Allah. Rasulullah bisa nggak menunjuki pamannya Abu Thalib? Bisa tidak? Tidak. Nabi sudah mendakwakan dengan yang terbaik Nabi dakwakan, tapi Allah tetapkan pamannya mati dalam keadaan kafir. Nabi juga nggak bisa menolak bahaya. Ketika perang Uhud, Nabi luka di kepalanya, giginya pun luka. Nabi nggak bisa menolak bahaya. Bagaimana buat orang lain? Rasulullah ya itu terkena bahaya ketika terjadi perang Uhud. Nabi juga sakit, Nabi juga terkena sihir dan yang lainnya. Nabi nggak bisa menolak bahaya. Sekarang kalau Nabi seperti itu, sallallahu alaihi wasallam, apalagi yang lain selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ketika Nabi masih hidup, apalagi sesudah meninggal dunia. Makanya disuruh oleh Allah berpikir, disuruh juga oleh Nabi Ibrahim alaihissalam agar kaumnya berpikir, karena mereka nggak bisa memberikan manfaat. Kemudian ikhwan fillah, ini kesyirikan ini, doa yang orang berdoa kepada selain Allah, ini fenomena yang kita lihat dan dianggap biasa di masyarakat, dianggap biasa, dan sedikit orang-orang yang mengingatkan. Para ulama juga sedikit yang mengingatkan. Padahal kalau kita lihat permusuhan yang terjadi antara para nabi dengan umatnya disebabkan karena nabi-nabi mendakwakan dakwah tauhid, mengajak umatnya untuk beribadah hanya kepada Allah, mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah. Tidak boleh beribadah, nggak boleh berdoa kepada selain Allah, nggak boleh berdoa kepada malaikat, nggak boleh berdoa meminta kepada nabi, nggak boleh kepada jin, nggak boleh kepada kubur, nggak boleh kepada patung, nggak boleh kepada pohon, nggak boleh kepada batu dan yang lainnya. Yang dapat mengabulkan doa itu hanya Allah SWT. Yang dapat memberikan manfaat hanya Allah. Yang dapat menolak bahaya itu hanya Allah SWT. Tapi kenyataan yang ada justru ini yang masih banyak dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Makanya ikhwan fillah, azakumullah, di antara sebab tersebarnya yaitu orang-orang yang berdoa kepada selain Allah. Ini perbuatan bukan kecil, ini syirkun akbar, syirik yang paling besar. Syirik yang paling besar, bisa mengeluarkan orang itu dari agama Islam, karena mereka berdoa kepada selain Allah. Makanya Allah menyebutkan orang yang berdoa atau beribadah kepada selain Allah, maka disebutkan oleh Allah kafir. Wa may yad'u min dunillahi ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Wa may yad'u ma Allah ilan akhar la burhana lahu bihi fa inna ma hisabu 'inda rabbi innahu la yuflihul kafirun. Wa may yad'u ma Allah ilahan akhar, barang siapa yang berdoa beribadah kepada Tuhan yang lain, la burhana lahu bihi, tidak ada keterangan baginya, fa inna ma hisabu 'inda rabbi, hisabnya di sisi Allah, innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya tidak akan bahagia orang-orang kafir. Artinya Allah tegas menyebutkan dalam ayat ini, orang yang berdoa dan beribadah kepada selain Allah kufur. Allah yang mengatakan demikian dalam Al-Quran. Allah yang mengatakan demikian dalam surah Al-Mu'minun, ya, 2 ayat menjelang akhir dalam surah Al-Mu'minun. Kemudian sebab tersebarnya doa kepada selain Allah ini, yang pertama di antara sebabnya yaitu kebodohan dan berpaling manusia dari Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Ini pembahasan kita yang terakhir ini. Di antara sebab tersebarnya doa, orang berdoa kepada selain Allah, di antara sebab
Yang pertama itu kejahilan, kebodohan terhadap Al-Quran, Sunnah, dan pemahaman salafus saleh. Yang kedua, karena syubhat yang ada. Mereka mempunyai syubhat, mereka bawakan dalil ayat yang mereka nggak lihat lagi tafsirnya, tentang bolehnya tawasul, atau mereka katakan syafaat, atau mereka para wali itu punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Ini syubhat semuanya, dan itu bisa dijelaskan satu persatu. Tapi nggak mungkin saya jelaskan di sini satu persatu, panjang penjelasannya. Nggak bisa tawasul dengan orang yang sudah mati, nggak bisa, dan nggak ada contoh dari Rasulullah SAW dan dari sahabat. Tawasul kepada orang yang hidup, orang saleh yang masih hidup boleh, seperti tawasulnya Umar radhiyallahu an kepada Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu ketika Umar terjadi pacaklik di zaman Umar. Umar minta kepada Abbas radhiyallahu anhu. Jadi Umar datang kepada Abbas, dulu kami minta kepada Rasulullah agar Allah menurunkan hujan, maka Allah kabulkan. Sekarang Nabi sudah meninggal, saya datang kepada kamu, engkau berdoa kepada Allah. Maka Abbas radhiyallahu an berdoa kepada Allah dan dikabulkan. Jadi syubhat yang ada ini masih banyak yang mereka berpegang dengan syubhat itu, seperti tawasul, syafaat, mereka orang yang soleh, mereka dekat dengan Allah dan yang lainnya. Tapi mereka sudah meninggal. Kalau kita lihat bahwa mereka adalah orang yang soleh, yang paling soleh di muka bumi Rasulullah, yang paling takwa Rasulullah. Tapi ada nggak sahabat yang minta dan berdoa kepada Rasulullah atau tawasul dengan Rasulullah? Nggak ada, tidak ada. Kemudian yang ketiga, adanya ulama-ulama su'. Ini sebab tersebarnya doa kepada selain Allah, adanya ulama-ulama su'. Ulama-ulama yang sesat. Dan ini juga awalnya juga dari mereka adanya firqah yang sesat. Makanya kalau kita lihat kuburan-kuburan yang dibangun, yang disembah di muka bumi ini, yang punya andil besar terhadap kuburan-kuburan yang dibangun dan disembah ini, dua kelompok yang sesat. Yang pertama adalah Thariqah Sufiyah, yang kedua Syiah. Karena yang pertama kali membangun kubur-kubur, dibangun dan disembah dua kelompok ini. Yang dua kelompok ini kelompok yang sesat dan menyesatkan, sebagaimana disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Yang pertama Syiah, kalau mereka membangun kubur-kubur tokoh-tokohnya, imamnya, dan mereka sembah. Begitu juga Thariqah Sufiyah, mereka bangun syekhnya atau tokohnya atau yang dianggap oleh mereka sebagai wali, kemudian didatangi. Bahkan syekhnya atau walinya pun yang dianggap oleh mereka wali berpesan, kalau kamu ada hajat, ada keperluan kepadaku dan aku sudah meninggal, datangi kuburku, kata mereka. Dan itu pesan mereka, ada dalam kitab-kitab mereka. Ada dalam kitab-kitab mereka, kitab-kitab Thariqah Sufiyah. Ini juga dua kelompok yang sesat dan menyesatkan ini punya pengaruh yang besar. Syiah dan Thariqah Sufiyah ini luar biasa. Dan di Indonesia ini pesat. Ya, dua kelompok yang sesat ini. Makanya mesti ada orang yang mendakwakan. Tokoh-tokohnya ya ulama su' yang membiarkan orang, adanya ulama-ulama su' yang mereka membiarkan, bahkan mengajak orang untuk ziarah kubur, meminta kepada orang yang sudah mati. Cuma alasannya bukan minta, alasan mereka ziarah ke kubur orang yang soleh supaya kita barokah atau yang lainnya. Pokoknya kalimat-kalimat yang bagus dan indah yang kemudian orang ikut. Sampai sana mereka minta. Ada yang tawaf di sana, ada yang sujud, ada juga yang dia seperti nggak mungkin dilakukan ketika melainkan hanya kepada Allah dengan khusyuk minta di dalam kuburan sampai menangis dan yang lainnya. Ini syirkun akbar, perbuatan syirik yang besar yang masih dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Makanya kalau kita lihat tentang bid'ah kubur itu ratusan bid'ah paling banyak.
Seperti disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Ahkamul Janaiz. Yang paling besar ini berdoa kepada selain Allah. Tapi adanya ini ulama-ulama ulama-ulama yang jahat ini yang membiarkan. Dan Nabi paling khawatir kepada umatnya adanya a'imah, pemimpin yang sesat. Kata Nabi, inna akhwafa ma akhafu ala ummati ala imatal mudillin. Sesungguhnya yang paling aku takuti atas umatku yaitu para pemimpin yang menyesatkan. Ulama-ulama tokoh-tokoh alul bid'ah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Abu Daud. Jadi Nabi paling khawatir adanya ulama dan ini terjadi seperti ini. Kemudian yang keempat yaitu taklid buta kepada nenek moyang, dan terkait juga dengan adat istiadat. Maka antum bisa lihat ya, di mana-mana sekarang tempat-tempat yang jelas itu membawa kepada kesyirikan dinamakan oleh mereka apa? Wisata religi. Jadi wisata religi, tempat wisata keagamaan, supaya orang menjalankan wisata di tempat itu sambil beribadah kepada selain Allah. Dan ini bisa terjadi karena apa? Karena ada ulama yang tadi. Di samping juga taklid buta, adanya ulama yang menganjurkan demikian. Ada tempat-tempat wisata yang memang ada pemasukan buat pemerintah, tapi ini nggak benar. Karena membiarkan orang berbuat syirik kepada Allah, dosa besar yang paling besar, kemungkaran yang paling mungkar, kesesatan yang paling sesat, maksiat yang paling maksiat, berdoa dan beribadah kepada selain Allah. Maka Nabi nggak senang selama masih ada kubur yang disembah. Nabi nggak senang. Maka di akhir ayat Nabi mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, ya Ali, la tada timthalan illa tamastaw wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Dalam riwayat Muslim, wahai Ali, jangan kau biarkan patung dan kan kau hancurkan semua patung-patung itu. Jangan kau biarkan kubur yang dibangun, kamu ratakan semua kubur-kubur itu. Nabi nggak senang ada kubur yang dibangun. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Nabi nggak akan merasa senang kalau masih ada kubur yang disembah, nggak senang Nabi. Makanya Nabi menyuruh Khalid bin Walid untuk menghancurkan patung-patung yang disembah, Lata, Uzza dan Manat, hancurkan itu semuanya. Ketika Nabi sudah mencapai kekuatan, dan patung-patung dihancurkan di Ka'bah setelah Fathu Makkah, sudah punya kekuatan. Tapi kalau kita belum punya kekuatan, kondisi kita lemah. Maka kondisi lemah harus sabar. Kalau kondisi lemah harus sabar, dan kita sampaikan kepada penguasa dengan cara yang baik agar kubur-kubur itu tidak dibangun atau tidak disembah. Itu yang kita mampu kita lakukan. Dan kita juga mengajak masyarakat ini dengan cara yang baik supaya mereka juga mengikuti pemahaman yang hak ini. Jadi yang keempat ini taklid kepada nenek moyang dan juga adat istiadat yang ada. Yang kelima yaitu gulu, berlebihan terhadap orang soleh. Ini gulu ini yang telah membinasakan orang-orang sebelum kita. Gulu ini yang telah membinasakan orang-orang sebelum kita. Maka Nabi bersabda, iyyakum wal ghuluw fid din fa inna ma ahlakana man kana qablakum al ghuluw fid din. Jauh diri kalian dari gulu dalam masalah agama. Sungguhnya binasa orang sebelum kalian dengan sebab gulu dalam masalah agama. Hadis ini sahih dari Imam Ahmad, Nasai, Ibnu Majah dan yang lainnya. Kemudian yang keenam yaitu kaum muslimin terpengaruh dengan apa? Dengan agama-agama yang lain. Ya, dengan Nasrani, dengan Hindu, dengan Buddha dan yang lainnya terpengaruh. Ya, awalnya dibangun, awalnya kuburan itu dibangun, asalnya dari Bani Israel, orang Yahudi dan Nasrani. Maka Nabi bersabda, la'natullahi lil yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mudah-mudahan Allah laknat orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kubur nabi mereka sebagai tempat ibadah. Mereka bangun kuburan itu, kemudian mereka beribadah. Makanya ini pengaruh dari agama yang lain. Yang ketujuh yaitu adanya tujuan duniawi, tersebarnya berdoa kepada selain Allah ya karena tujuan duniawi. Orang mencari uang di situ, proyek. Dari orang pemerintahnya juga ya kan proyek, dari ustadznya, kiainya juga proyek dia. Ziarah-ziarah juga proyek. Ini nggak boleh dalam Islam.
Dunia itu gak ada arti apa. Ini mesti diingatkan juga kepada ustadz atau kiai. Uang yang antum ambil jutaan atau ratusan juta, hatta miliaran, gak ada arti apa-apa di sisi Allah SWT. Perbuatan syirik ini akan diazab di dunia dan di akhirat oleh Allah SWT sepanjang masa. Dunia yang gak ada apa, dunia ini lebih hina daripada bangkai kambing, lebih hina. Makanya perlu diingatkan, mereka paling dapat untung gak seberapa dari cara-cara dan acara yang syirik dan bid'ah. Gak seberapa mereka dapat uang gitu. Tapi dosa mereka telah menyesatkan kaum muslimin, terus akan diazab oleh Allah SWT. Mereka menyesatkan kaum muslimin dan membuat orang ini kafir, syirik kepada Allah dengan perbuatan mereka. Mereka biarkan, gak dijelaskan. Makanya kalau kita lihat, ikhwan fillah, jazakumullah, orang yang paling sayang kepada umat ini Rasulullah. Maka Rasulullah terus menjelaskan kepada umatnya tentang tauhid dan syirik. Itu sayang kepada umatnya. Makanya kalau kita dibilang keras, kita nggak keras, justru kita jelaskan kepada umat yang tauhid, yang syirik, supaya umat ini berhenti dari perbuatan syirik. Karena syirik dosa yang tidak terampuni, Allah nggak akan ampuni dosa berbuat syirik. Syirik ini akan menghapuskan seluruh amalnya. Dia sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, dihapuskan oleh Allah semuanya kalau dia berbuat syirik kepada Allah. Jangankan kita, hatta Nabi Muhammad SAW kalau dia berbuat syirik, dihapuskan seluruh amalnya. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Seandainya engkau Muhammad berbuat syirik, akan dihapuskan semua amal kamu dan kau termasuk orang yang rugi. Dalam surah Az-Zumar, surah 39 ayat 65, dihapuskan. Maka Nabi mengingatkan jangan sampai hapus amalnya. Dia sudah haji, sudah puasa, sedekah, beribadah kepada selain Allah, berdoa kepada kubur-kubur. Syirkun akbar, menghapuskan seluruh amalnya. Makanya kalau kita sayang kepada umat, jelaskan kepada mereka, jangan sampai mereka berdoa dan meminta kepada selain Allah. Kemudian juga ikhwan fillah, jazakumullah, bahwa dengan mereka berdoa kepada selain Allah, ini mempunyai kerusakan yang luar biasa. Kerusakannya yang merusak akidah mereka, merusak ibadah mereka. Kemudian juga mereka menyanyiakan Allah SWT yang telah menciptakan mereka, memberikan rezeki kepada mereka, dan berdoa kepada selain Allah, penghinaan kepada diri mereka. Maka orang-orang yang berdoa dan meminta kepada selain Allah, dia hina, dihinakan oleh Allah SWT di dunia dan juga nanti di akhirat. Antum perhatikan orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, secara akalnya nggak bisa diterima. Secara akal, bagaimana secara syar'i? Allah yang memiliki langit dan bumi mengabulkan semua doa, dia minta kepada orang yang sudah mati. Orang tanya, akalnya di mana? Akalnya di mana? Bahkan kadang-kadang lebih jelek daripada itu, dia minta kepada binatang. Ada tidak? Ada. Ada orang minta kepada Kiai Selamat. Kiai Selamat ini binatang atau manusia? Kerbau. Orang minta sampai kotorannya dipeperkan ke mukanya. Di mana akalnya? Di mana akalnya? Makanya ini penghinaan kepada dirinya dan kepada agamanya. Masih banyak lagi yang lain. Makanya orang-orang yang beribadah atau berdoa pada selain Allah, pada hakikatnya mereka dihinakan oleh Allah. Makanya Allah SWT mengumpamakan orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Seperti apa? Seperti apa Allah umpamakan dalam Al-Quran? Seperti binatang. Orang kafir, orang musyrik, Allah umpamakan seperti binatang. Bahkan Allah katakan lebih jelek, karena mereka punya pendengaran gak digunakan, punya mata gak digunakan, punya akal gak digunakan, punya hati gak digunakan. Kemudian juga kalau dilihat dia berdoa meminta kepada Allah, kalau dia mau berpikir bagaimana dia mengadu kepada sesuatu yang gak mendengar, gak bisa mengumpulkan doa. Kalau Allah Sami, Allah Basir, Allah Qarib, Allah Hayy, Allah Ghani, kira kepada kuburan, apa? Sifat apa yang ada pada dia? Nggak punya apa-apa. Jadi dia menghinakan diri kepada sesuatu yang nggak bisa memberikan apa-apa. Maka kita adukan semua hajat kita kepada Allah yang maha kaya, yang maha hidup, yang maha memberi dan segala macam. Allah akan kabulkan semua doa. Ya, saya pikir cukup sampai di sini kajian kita yang berkaitan tentang doa yang mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Wassallallahu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Ada beberapa pertanyaan yang masuk, yang bisa saya jawab, yang tidak wallahu a'lam bishawab. Ada orang-orang yang berdoa kepada kuburan, mereka anggap penghuni itu adalah orang yang syahid. Mereka berdalil dengan ayat bahwa mereka tidak mati dan mereka hidup di sisi Allah. Sekarang tanya kepada mereka. Yang pertama pertanyaannya, apakah orang-orang yang meninggal itu termasuk syahid? Tidak semua orang meninggal termasuk syahid. Yang kedua, di zaman Nabi yang sudah jelas banyak orang-orang yang mati syahid. Apakah ada ketika mengalami kesulitan orang datang ke kuburannya? Sayyidus Syuhada. Siapa Sayyidus Syuhada? Hamzah bin Abdul Muthalib yang ada di Uhud. Sampai sekarang ada kuburannya di Uhud. Enggak ada seorang sahabat pun yang datang ke Uhud untuk minta sesuatu. Ini semua alasan lemah. Yang Allah katakan dalam Al-Quran, alasan mereka ini seperti laba-laba Al-Ankabut. Dan ini nggak ada kaitan juga dengan doa. Sebab yang menyuruh untuk berdoa kepada Allah, Allah SWT. Yang menyuruh berdoa kepada Allah siapa? Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka berdalil, makanya ini dengan ayat. Sekarang tanya ayatnya, ada nggak ulama salaf dan juga yang sudah yang menafsirkan seperti tafsir mereka? Nggak ada, kecuali kiainya atau ustadznya. Ini semuanya nggak ada seorang ulama salaf menafsirkan seperti itu dari ayat ini. Jadi sudah perbuatan syirik, mereka kemudian cari-cari dalil. Sudah jelas perbuatan berdoa meminta kepada selain Allah, kepada kubur itu syirik perbuatannya, syirkun akbar. Maka mereka cari dalil untuk membenarkan perbuatan mereka. Dan itu kebiasaan daripada ahlul bidah seperti itu. Di kampung saya imamnya itu dia sering datang ke kubur wali untuk minta sesuatu. Boleh nggak kita sholat di belakangnya? Kalau seperti ini nggak boleh. Itu ada fatwa dari Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan yang lainnya. Karena perbuatan dia syirkun akbar. Gimana jadikan dia sebagai imam sholat? Ada pertanyaan yang tadi belum dibahas. Usahakan satu kertas satu pertanyaan aja. Jangan sampai 2 atau 3. Yaitu, apakah setiap berdoa kita wajib mengangkat tangan? Yang tadi belum dibahas. Setiap berdoa, di antara adab berdoa yaitu mengangkat tangan. Adab. Tapi enggak setiap doa itu angkat tangan. Ketika sujud kita dianjurkan berdoa. Apa angkat tangan waktu sujud? Waktu duduk antara 2 sujud kita juga berdoa. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Kita enggak angkat tangan. Waktu tasyahud akhir dan yang lainnya. Jadi enggak di antara adab berdoa ya kita angkat tangan, tapi enggak semua tempat kita angkat tangan. Kemudian juga yang perlu diingat ketika kita berdoa juga agar doa kita dikabulkan, di samping memuji-muji nama Allah, menyanjung nama Allah, kemudian kita bersalawat kepada Nabi SAW, ya kita tadi mengangkat tangan. Kemudian jangan lupa kita memuji Allah SWT. Kemudian juga kita bersalawat kepada Rasulullah SAW. Ya, tadi belum sempat dibawakan itu. Ya, di antara adab-adab dalam berdoa. Di sini ada di buku doa wirid nanti antum tentang adab berdoa dan juga tentang waktu-waktu dan tempat terkabulnya doa. Nanti antum bisa lihat dalam buku doa dan wirid. Saya sebutkan puluhan di situ. Di antara adab dan juga tentang waktu dan tempat dikabulkannya doa. Setiap sujud dan sholat saya berdoa mohon kepada Allah untuk dijauhkan dari utang. Tetapi saya selalu terlilit utang. Ya jangan utang. Jadi ini pertanyaan orang yang sudah terlilit oleh hutang. Ya solusinya banyak ya. Saya sebutkan di buku tentang ruh seorang mukmin tergantung dengan hutangnya. Hutang ini masalah berat. Tapi doa tetap kita berdoa kepada Allah supaya kita dihindarkan dari
Utang terlilit oleh hutang. Bukan berarti hutang nggak boleh. Hutang dalam Islam boleh, boleh hutang. Ayat yang terpanjang dalam Al-Quran tentang hutang. Cuma yang harus perlu diingat tentang perjanjian kita, akadnya kita gimana ketika hutang itu. Kalau perjanjian sebulan ya sebulan bayar. Kalau 3 bulan bayar. Dan juga saya sebutkan di buku itu, utang itu tergantung kemampuan kita. Jangan maksakan kita mampu bayarnya sebulan 100.000. Jangan kita paksakan utang sampai puluhan juta, nggak mungkin, nggak mampu kita. Jadi kita perhatikan dalam masalah utang itu, jangan kita paksakan kehendak kita atau hawa nafsu kita untuk kadang-kadang juga untuk modal dagang atau yang lain. Kalau kecuali dalam kondisi-kondisi yang sulit ya, kita terpaksa utang. Umpamanya anak kita masuk rumah sakit atau istri kita mau melahirkan, yang kita nggak ada uang dan nggak ada yang dijual, terpaksa kita utang. Nanti kalau memang sudah terjadi demikian, ya mestinya orang-orang kaya itu bantu, bisa dari uang zakat, karena dia orang miskin, nggak ada kemampuan dia, itu dibantu dari uang zakat. Makanya seperti ini, bukannya kita memberitahu kepada orang lain, tapi kita kasih tahu teman yang dekat dengan kita bagaimana solusinya. Yang paling penting yang antum ini munajat terus kepada Allah. Allah akan pasti memberikan jalan keluar, dan sudah banyak yang mencoba dan terbukti. Artinya dia berdoa dan berdoa terus kepada Allah, dia melaksanakan ibadah, menjauhkan maksiat, Allah berikan dia jalan keluar. Kalau seorang istri atau dia seorang suami melihat kejelekan-kejelekan yang ada pada istri atau suaminya, dan dia sudah memberikan nasihat, terus apalagi yang lakukan? Ya doa. Sebab yang bisa untuk merubah tabiatnya dia adalah Allah SWT. Makanya ketika seorang menikah pertama kali, seorang suami meletakkan di ubun-ubun istrinya, berdoa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabalta wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabalta. Ya Allah, aku mohon kebaikan, aku minta kepada Engkau ya Allah kebaikan dari wanita ini dan kebaikan tabiat yang dia bawa. Aku berlindung pada Engkau ya Allah dari kejelekan dan kejelekan tabiat yang dibawa. Jadi mintanya kepada Allah, karena Allah memperbaiki dia. Tentang syarat dan adab berdoa itu bagaimana? Tadi sudah sebutkan syaratnya. Adabnya nanti antum juga lihat di antara adab, dilihat di buku doa dan wirid. Ya, di antara adab ada berdoa, saya sebutkan dalam buku doa dan wirid. Bagaimana kalau kita berdoa dalam hati? Ya kalau berdoa kita lafadzkan, kita ucapkan. Karena para nabi dan para rasul, mereka berdoa, mereka lafadzkan doanya. Bukan dalam hati, mereka lafadzkan doanya. Jadi tidak terlalu keras. Jadi ud'u rabbakum tadarruan wa khufiyah. Jadi doa kepada Allah dengan tadarru, dengan merendah hati kita kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah, dan dengan suara yang perlahan. Tetap bersuara. Kalau khatib sholat Jumat itu berdoa, apakah mengangkat tangan, dan bagaimana apakah kita juga angkat tangan? Yang ada ketika Jumat itu kita berdoa minta ampun kepada Allah, maka ketika minta ampun yang ada kita seperti ini dengan jari tangan, satu jari. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, kalau secara umum kita berdoa seperti ini, bisa juga kita rapatkan dalam berdoa seperti ini. Syekh Utsaimin rahimahullah dalam Syarh Al-Mumti', beliau menyebutkan dhamma, digabungkan ketika berdoa. Sama juga Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitabnya Tashihu Doa seperti ini. Kemudian kalau Jumat ya kita seperti ini. Dan juga mengangkatnya enggak lebih dari ini, sejajar. Yang di atas itu diangkat ke atas ketika sholat istisqa.
Ketika seorang sakit, dia biarkan sakitnya supaya mengurangi siksanya di akhirat. Apakah ini dibenarkan? Tidak dibenarkan. Apa dia sabar? Apa dia redho dengan penyakitnya itu? Makanya yang terbaik dia ikuti perintah Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Ya ibadallah tadawaw. Wahai hamba Allah tadawaw, berobatlah kalian. Suruh berobat. Jadi kata Rasulullah, tadawaw, hendaklah kalian berobat. Inna likulli, dalam ayat yang lain disebutkan inna likulli da'in dawa fatadawaw wala tatadawaw biharam. Setiap penyakit itu ada obatnya. Berobatlah kalian, tapi jangan kalian berobat dengan yang haram. Jangan berobat dengan yang haram. Disuruh dan dianjurkan untuk berobat. Nabi ketika sakit berobat apa tidak? Berobat. Ketika Nabi terkena sihir diobati oleh malaikat, diruqyah oleh malaikat, ya tetap berobat. Ketika Nabi sakit dibacakan juga oleh Aisyah radhiyallahu anha. Orang yang paling tawakal kepada Allah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita juga demikian. Dan juga yang perlu diingat, jangan sekali-kali kita mengharapkan penyakit. Jangan mengharapkan musibah atau petaka akan mengurangi dosa kita, jangan. Pernah di zaman Nabi ada seorang yang dia berdoa, ya Allah, kalau seandainya engkau akan mengazab aku di akhirat, janganlah engkau azab aku, berikanlah aku musibah di dunia ini. Jangan diazab di akhirat, berikan musibah. Akhirnya badannya kecil seperti burung. Kemudian Nabi datang melihat dia. Kenapa engkau seperti ini? Ini ada kesalahan, ini apa yang kau lakukan? Atau engkau pernah berdoa? Iya. Dijelaskan oleh dia, saya pernah berdoa, kalau engkau ingin azab aku di akhirat, jangan kau azab aku, kasihkanlah musibah di dunia ini supaya enggak diazab di akhirat. Dikasih musibah. Kata Nabi, la tuti, la tastati'u, kata Nabi, engkau enggak akan mampu, enggak akan sanggup. Doa minta kepada Allah keselamatan dunia akhirat. Sallallahu alaihi wal afiyah, seperti sabda Nabi kepada Abbas bin Abdul Muthalib, sallallahu alaihi wal afiyah, minta kepada Allah al-afwa, pemaafan dan afiyah, dijauhkan dari malapetaka. Akhirnya Nabi berdoa kepada Allah. Nabi berdoa kepada Allah supaya disembuhkan orang ini, disembuhkan. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Jadi jangan mengharapkan kita diberikan musibah atau petaka supaya kita nggak disiksa di akhirat. Minta kepada Allah agar kita dimasukkan ke surga, dijauhkan dari api neraka. Minta kepada Allah kita keselamatan. Makanya permintaan doa yang paling baik ini juga yang perlu diperhatikan ketika kita berdoa. Permintaan doa kepada Allah yang paling baik yaitu kita minta kepada Allah hidayah, diberikan apa? Petunjuk. Saya sebutkan di buku doa dan wirid ini doa-doa yang paling baik yang kita panjatkan kepada Allah. Sebab kadang-kadang kita berdoa, kita lupa. Kita tidak meminta yang terbaik. Ya kadang-kadang yang terbanyak yang manusia minta itu dunia. Yang terbanyak. Antum lihat di buku doa dan wirid di halaman 76. Di halaman 76. Jadi doa paling penting yang paling baik kita berdoa. Jadi juga untuk jamaah haji yang mau berangkat haji juga itu doa nanti di Arafah, karena doa itu terkabul di Arafah. Al-Hajju Arafah. Ini doa yang seperti ini. Dibaca ini. Doa minta hidayah, petunjuk, ditetapkan kita di atas hidayah, di atas sunnah. Kemudian yang kedua, mohon kepada Allah agar diampuni semua dosa kita, minta diampunkan semua dosa. Yang ketiga, mohon kepada Allah agar dimasukkan ke surga, dijauhkan dari api neraka. Itu minta kepada Allah setiap hari. Yang keempat, mohon kepada Allah keselamatan dunia dan akhirat, dijauhkan dari berbagai macam bencana dan malapetaka. Yang kelima, mohon kepada Allah agar hati ini ditetapkan di atas agama yang hak ini, istiqomah di atas sunnah. Minta kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Itu doa Nabi yang terbanyak itu. Itu bisa kita baca ketika sujud. Baca itu, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang bolak-balik hati, tetapkan hatiku atas agamamu. Kemudian yang keenam, mohon kepada Allah agar ditetapkan nikmat Islam, sunnah, diselamatkan dari semua kemurkaannya. Itu di halaman 76 tentang doa-doa yang terbaik yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Apakah boleh seorang dia berdoa kepada Allah, dia diberikan anak laki-laki, dia ingin minta kepada Allah anak perempuan? Boleh minta kepada Allah SWT. Tidak ada sesuatu yang berat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nggak boleh dia minta anak tapi nggak nikah. Itu yang nggak boleh. Minta anak kepada Allah tapi nggak nikah. Apa yang dimaksud dengan hati yang lalai? Hatinya tidak menuju kepada doanya, tidak betul mengharap kepada Allah, lalai. Ya seperti orang yang sholat, pikirannya kesana kemari gitu. Dia doa, mulutnya baca, tapi hatinya nggak tahu kemana. Ini hati yang lalai. Apakah boleh kita berdoa dengan tawassul dengan Asmaul Husna? Boleh, bahkan Nabi gunakan. Seperti ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ainin. Atau kita baca ya Ghafur ya Rahim ighfirli, ya Ghafur ya Ghaffar ighfirli, ya Rahman ya Rahim irhamna. Boleh kita menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita tawassul dengan nama-nama itu atau dengan sifat-sifatnya. Kita sering mendengar tempat dan waktu yang mustajab. Apa mustajab? Mustajab itu tempat yang artinya kemungkinan besar dikabulkan doa itu. Kalau kita berdoa, kemungkinan besar doa kita dikabulkan. Sebab juga ketika kita berdoa, kita cari waktu-waktu yang di saat itu dikabulkan doa kita. Seperti kita umumnya berdoa antara azan dan qomat, itu doa yang dikabulkan. Enggak ditolak oleh Allah. Ad-doa la yuraddu bainal azani wal iqamah. Doa ketika sujud itu dikabulkan. Makanya kita berdoa di saat-saat yang memang waktu itu dikabulkan, atau di tempat-tempat yang memang kita dikabulkan, seperti di Arafah, di Ka'bah. Itu doa yang dikabulkan. Jadi makanya tempat-tempat dan waktu itu seperti tengah malam. Itu waktu kalau kita bangun di tengah malam kita berdoa, makbul doa kita, mustajab. Gitu. Kalau kita berdoa, yang kita mulai itu siapa dulu? Ya diri kita. Kalau antum berdoa, yang pertama kali kita berdoa untuk diri kita, kemudian orang tua kita, kemudian istri, anak, saudara, dan kaum muslimin kita doakan. Jadi yang pertama kali kalau kita berdoa, setiap berdoa kita dulu. Bahkan Nabi pun SAW ketika berdoa, Nabi berdoa untuk dirinya dulu. Itu yang pertama. Seperti waktu sujud Nabi berdoa, Allahumma ighfir li dzanbi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrah. Itu Nabi minta pada Allah, minta diampunkan dosanya, yang dulu, yang belakangan, yang tampak, yang tersembunyi, yang besar, yang kecil. Betulkah doa itu sebagai senjata orang muslim? Betul perkataan ulama, tapi kalau dikatakan hadis, ad-doa silahul mu'min wa nurus samawati wal ard, hadisnya maudhu', palsu hadisnya. Disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadits ad-dha'ifah wal maudhu'ah. Nah, perkataan ulama betul sebagai senjata kita untuk meminta kebaikan dan mencegah dari perbuatan yang jelek. Tapi dikatakan itu hadis maudhu', hadisnya palsu. Apakah boleh kita minta doa kepada seorang muslim yang dia taat atau dia orang yang fadil? Secara umum boleh. Seperti yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar, Nabi menyebutkan nanti ada orang yang terbaik, yaitu dari kalangan tabi'in, yaitu Uwais Al-Qarni, khairut tabi'in Uwais Al-Qarni. Maka Umar radhiyallahu anhu arda, ketika Uwais datang dari Yaman, Umar minta didoakan. Umar jelas ahli surga.
Dan jelas Umar lebih utama dari Uwais. Tapi karena ada hadis Nabi ini, Umar minta agar diampuni dosanya, maka Uwais berdoa. Boleh seperti itu. Tapi nggak mesti jadi satu ketentuan. Satu ketentuan demikian. Arti soal bolehnya boleh. Ada juga riwayat yang pernah ada orang juga minta doa kepada Umar bin Khattab. Umar radhiyallahu an itu melarang. Artinya beliau juga mengingatkan supaya orang ini langsung kalau berdoa itu kepada Allah tanpa perantara. Makanya Umar menjawab, "A'anbiya'i nahnu?" Apakah kami ini para nabi? Ini dibawakan oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Artinya kita ini bukan nabi. Kalau antum berdoa langsung aja kepada Allah tanpa perantara. Jadi Umar pernah menegur supaya orang kemudian tidak menganggap dirinya bisa timbul sombong, bisa timbul ujub. Karena orang datang kepada dia minta doa, seolah-olah dia doa yang paling makbul. Awalnya itu, lama-kelamaan pakai tarif. Kalau doanya pendek segini, doanya panjang segini, tambah rusak lagi. Sudah timbul dia ujub, timbul kibir, dia menganggap dirinya doanya terkabul. Dari mana dia terkabul doanya? Kalau Nabi betul. Kalau Nabi betul, ada hadis yang sahih. Kata Nabi, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi punya doa yang dikabulkan. Tapi kita nggak bisa kita pastikan doa kita terkabul. Apalagi untuk semua orang. Makanya ini juga kadang-kadang orang merasa bahwa doanya ustadz ini makbul dari mana? Tadi saya sebutkan boleh secara demikian boleh. Tapi jangan sampai kemudian orang datang kemudian menimbulkan dia ujub bahwa doanya kita saling mendoakan sama kaum muslimin, boleh saling mendoakan kebaikan. Atau dia safar yang doanya musafir makbul atau di tempat-tempat yang makbul tolong doakan saya, boleh secara umum. Apakah ketika selesai menguburkan mayit itu boleh berdoa? Boleh. Nabi juga berdoa. Nabi mengatakan kepada sahabat, istaghfiru li akhikum wasalu lahu tatsbit. Hendaklah kalian mohonkan ampun kepada Allah untuk saudara kalian dan mohonkan dia agar diberikan sabat, ketetapan untuk bisa menjawab pertanyaan. Kita doakan, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tsabbit. Itu yang ringan dan semua orang awam bisa hafal. Allahumma ighfir lahu, Allahumma tsabbitu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tsabbit. Ya Allah, ampuni dia, si mayit ini. Kuatkan dia untuk bisa menjawab pertanyaan. Apa benar ada doa, ya Allah, aku takut nerakamu tapi aku tidak layak masuk ke surgamu. Lantas mau masuk kemana? Ke sumur? Ini bukan hadis, ya ini bukan hadis. Ini ada perkataan Abu Nuwas katanya. Tapi juga riwayat nggak ada sama sekali dari sahabat, dari tabi'in. Tadi sudah saya sebutkan, ketika orang berdoa liya'zimil mas'alah wal yu'azzimir raqbah, dia sungguh-sungguh minta kepada Allah, minta surga. Jangan mengatakan saya nggak sanggup masuk neraka, tapi surga juga nggak pantas. Mau masuk kemana? Tempatnya orang yang beriman di mana tempatnya? Surga. Minta kepada Allah dengan sungguh-sungguh agar kita dimasukkan ke surga. Maka doa yang paling baik yang dipanjatkan oleh seorang mukmin, minta surga, dijauhkan dari neraka. Makanya ketika Nabi mendengar ada seorang sahabat berdoa di saat sholat, dia minta surga.
dijauhkan dari api neraka. Apa kata Nabi? Haulahanu, dan di sekitar itu kami berdoa. Maka Nabi selalu berdoa kepada Allah. Makanya antum biasakan untuk berdoa, terutama di akhir tasyahud. Ya, berdoa kepada Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali Ikram, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali Ikram, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau surga, jauhkan dari neraka. Kata Nabi SAW, barang siapa yang minta kepada Allah surga akan berkata, ya Allah, masukkan dia ke surga. Barang siapa berlindung pada Allah neraka berkata, ya Allah, lindungi dia dari api neraka. Itu yang terbaik kita minta. Ini nas, ini dalil. Bukannya dongeng, ya, bukan kata orang. Apakah ada doa khataman Quran itu Allah alhamdulillah Quran? Saya belum dapat riwayatnya. Dalam marwiyat khatmil Quran dibawakan oleh Syekh Bakar Abu Zaid, ini enggak ada riwayat yang seperti ini. Adapun berdoa di saat khatmul Quran boleh, seperti yang dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an. Ketika khatam Quran dia berdoa kepada Allah SWT. Tetapi mengkhususkan itu pada salat tarawih, doa khataman enggak ada dalam Islam. Nabi nggak pernah lakukan, sahabat nggak pernah lakukan. Ini disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah dalam kitabnya Marwiyat Khatmil Quran. Artinya tentang riwayat-riwayat semua yang berkaitan dengan khataman Quran, semua nggak ada yang sahih riwayatnya. Gitu. Jadi usahakan kita dalam berdoa itu usahakan doa dengan doa-doa yang ma'thur dari Nabi, yang datang dari Nabi. Jangan pakai doa yang lain. Jadi ketika antum berdoa kepada Allah, doa yang datang dari Nabi, Nabi yang lebih tahu tentang Allah, Nabi yang lebih tahu bagaimana Allah mengabulkan doa. Nabi juga lebih tahu doa-doa apa yang terbaik untuk dipanjatkan kepada Allah. Maka ketika berdoa, kita ambil yang datang dari Nabi, dan banyak riwayat yang sahih. Tapi yang dipakai oleh kaum muslimin riwayat yang dhaif dan maudhu. Karena memang mereka tidak baca langsung kepada sumbernya. Itu yang sayang. Banyak para dai, para ustadz ketika membaca buku atau kitab nggak langsung melihat kepada sumbernya, rujukannya. Jadi dari kitab ke kitab, dari kitab ke kitab, ya sudah nggak ada riwayatnya. Yang ada kata orang. Dan biasa kalau orang membawakan itu mesti ditambah, terus ditambah. Tapi kalau kita rujuk Sahih Bukhari, kita lihat di Sahih Bukharinya. Ketika di Muslim, rujuk ke Sahih Muslimnya, benar atau enggak? Riwayatnya ada apa tidak? Jadi jangan cari yang lain. Doa yang terbaik yang kita panjatkan yaitu yang kita ambil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya disebutkan di sini di buku Doa Wirid tentang kaidah-kaidah dalam kita berdoa. Kalau umpama ada seorang yang berdoa, dia meninggalkan doa yang datang dari Nabi. Dijelaskan oleh Syekh Bakar Abu Zaid. Saya tuh nukil dari bukunya beliau Tasawuf Doa. Kata beliau begini, setiap orang yang berdoa yang tidak dicontohkan oleh Nabi atau mengadakan satu ibadah seperti doa dan zikir yang tidak ada sunnahnya dari Nabi, maka orang ini berdosa dari 4 segi. Saya ulangi, orang yang membuat doa-doa atau zikir yang gak ada contohnya dari Nabi, ini sering dilakukan oleh para ustadz, para dai. Doa-doa atau zikir yang gak ada contoh dari Nabi, atau kiai-kiai atau habib mereka berdoa yang gak ada contoh dari Nabi. Orang yang berdoa yang gak ada contoh dari Nabi, dia berdosa dari 4 segi. Yang pertama, dia meninggalkan doa dan zikir yang disyariatkan. Yang pertama. Yang kedua, menambah-nambah syariat Islam. Yang ketiga, menyunahkan sesuatu yang tidak disyariatkan. Yang keempat, mengelabui orang awam sehingga mereka menganggap bahwa hal itu boleh. Ini dari buku Tasawuf Doa. Di buku Doa Wirid ini di halaman 102 tentang kaidah-kaidah dalam berdoa dan berzikir.
Ya, saya pikir cukup karena kita masih ada waktu 10 menit persiapan untuk wudhu sholat zuhur. Itu yang bisa saya jawab, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan yang kita kaji bermanfaat dan dapat kita amalkan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah. Kita menjadi orang-orang yang saleh dan saleha, diberikan juga istri yang saleh dan saleha, diberikan juga keturunan yang saleh dan saleha, dan juga kita dimasukkan oleh Allah, mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya dan jauhkan dari api neraka. Dan juga mudah-mudahan kita diberikan thabat, istiqamah di atas manhaj yang hak sampai kita diwafatkan oleh Allah SWT. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.